Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat syukur rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada Ramadan yang masuk 10 hari atau putaran yang kedua ini Allah masih berikan kepada kita banyak nikmat, terutama adalah iman Islam dan juga nikmat kesehatan, dan kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tercurah kepada suatu hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan kita, termasuk dalam hal bagaimana kita mengikuti cara-cara hidup sehat beliau yang terkandung di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, annahu u'tiyatu wa dafarat, telah dikaruniakan kesehatan pada diri Rasulullah Muhammad SAW selayaknya 30 orang sehat. Jadi ini menjadi kepatutan dan kepantasan kita untuk mengikuti, meneladani bagaimana cara-cara hidup Rasulullah, dan itu berdampak tidak saja pada kesehatan secara spiritual. Kalau kita bicara tentang kesehatan spiritual, maka ada 5 kategori atau 5 tingkatan, mulai dari isyhadu bi anna muslimun, kemudian yu'minu billah, jadi mulai dari yang muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, yuhibbul muhsinin, orang yang suka berbuat kebaikan dimanapun kapanpun. Ini adalah contoh orang yang punya kesehatan spiritual. Kemudian juga adalah mukhlisina lahu-din, orang-orang yang ikhlas. Dan terakhir adalah la'allahum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ini figur atau contoh pribadi-pribadi yang secara spiritual itu sehat. Tentu tingkatan kesehatannya juga mengikuti mulai dari yang muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Demikian juga kondisi mereka yang mengalami sakit secara spiritual tentunya. Yang pertama adalah wa'idah. Wa'idah ini adalah orang bodoh tetapi yang ingin memimpin. Ini wa'idah sakit sebetulnya. Lalu yang kedua adalah contoh dolim. Orang-orang yang dolim, orang yang suka menganiaya. Pokoknya yang dinukir harus dianiaya gak ada rasanya. Ini orang yang dolim. Kalau perlu nggak ada orang lain yang dianiaya, dia menganiaya diri dia sendiri, berlaku binasi. Ini orang yang sakit secara spiritual. Kemudian fasik, orang yang suka membuat kerusakan. Kemudian tingkatan berikutnya, namun parah, sakitnya memang secara spiritual. Munafik, orang munafik itu sakit secara spiritual. Dan yang terakhir adalah kafir itu sakit secara spiritual. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kemudian kita ditunjukkan di jalan yang benar, di jalan yang membuat kita secara spiritual ada memiliki kesehatan yang sempurna, sampai kemudian kita bisa mencapai jenjang tertinggi dalam sebuah kesehatan paripurna kita secara spiritual, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Ini kalau bicara tentang kesehatan secara spiritual. Tetapi Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak saja hanya melihat pada sisi spiritualitas, tetapi juga melihat pada sisi fisikal. Tidak saja hanya bicara tentang roh, tetapi juga pada jasad. Tidak hanya pada ruhiyah, tapi juga jasadiah. Maka kalau kita bicara dalam konteks ini, figur yang perlu kita jadikan sebagai teladan terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sakit hanya 2 kali dalam sepanjang sejarah kehidupan beliau. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dalam
historical timeline for important dates adalah bagaimana kita melihat perjalanan waktu sehingga kita bisa dengan sangat jelas melihat bagaimana kontribusi Islam, termasuk ketika Rasulullah SAW diutus dan meletakkan dasar-dasar prophetic medicine atau kedokteran Nabi yang kemudian ini dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim sekuler, ya, yang kemudian melahirkan sebuah Islamic medicine. Lalu Islamic medicine itu mencerahkan peradaban Eropa, lalu Eropa bangkit dan kemudian Eropa bisa menguasai atau berkembang yang disebut Western medicine. Itu sejarahnya. Maka dunia Barat itu sebetulnya berterima kasih kepada Islam dalam konteks pengembangan ilmu-ilmu kedokteran kesehatan, karena tanpa pencerahan yang dilakukan oleh Islam lewat Andalusia waktu itu, maka tidak akan terjadi yang namanya kedokteran modern saat ini. Jadi perjalanannya itu terjadi dimulai sejak Rasulullah SAW itu diutus, dan Rasulullah kemudian memurnikan akidah prinsip-prinsip pengobatan yang berdasarkan pada akidah Islam. Karena pada masa itu peradaban dunia itu juga sudah berkembang dan menggunakan cara-cara pengobatan, tetapi masih diwarnai dengan praktek-praktek paganisme. Misalkan pengobatan alam Mesir kuno itu syarat dengan paganisme. Nah, awal dulu saya ini mampu dukun, dan itu dimurnikan Rasulullah yang berbau dukun tidak boleh. Maka istilahnya kemudian menjadi kedokteran Nabi, prophetic medicine. Itu terjadi pada saat Rasulullah diutus menjadi Nabi dan kemudian dikembangkan di era-era selanjutnya yang kemudian menjadi istilahnya Islamic medicine. Jadi Islamic medicine dengan prophetic medicine dua yang berbeda. Tetapi pengembangan Islamic medicine itu didasarkan kepada prophetic medicine. Kita lihat di dalam historical timeline for important date ini akan muncul orang-orang atau peletak dasar kedokteran Islam yang itu menjadi landasan pengembangan kedokteran modern saat ini. Ada Ibnu Sina. Dia seorang polimetik. Polimetik itu satu diri tetapi mempunyai banyak kemampuan. Dan itu hal yang wajar pada saat era abad pertengahan. Seorang ulama yang juga seorang dokter, mungkin seorang ahli astronomi, matematik, itu hal yang biasa. Karena pada saat itu sistem pendidikan Islam dibangun dengan demikian kokoh, sangat kuat, sehingga orang itu bisa menguasai berbagai cabang ilmu. Itu disebut dengan polimetik. Jadi kalau kita melihat Ibnu Sina itu figurnya itu sebagai ulama, dan dalam sepanjang sejarah itu muncul seperti Syekh As-Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang dokter spesialis mikrobiologi, tapi seorang ulama, seorang syekh. Juga ada Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penakluk Palestina. Itu adalah seorang apoteker, ya kayak saya, tidak jauh. Dia seorang farmasis, dia seorang apoteker, tapi dia panglima perang. Jadi inilah gambaran bagaimana peletakan dasar prophetic medicine yang diletakkan oleh Rasulullah itu dan dikembangkan di era selanjutnya, memunculkan sebuah peradaban yang tinggi dalam bidang ilmu kesehatan. Dan kalau kemudian hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang praktek herbal sebagai herbalis, sebetulnya pada era abad pertengahan itu, era keemasan itu, muncul seorang ulama, sekaligus dia seorang apoteker, sekaligus dia seorang herbalis, Ibnu Al-Baidah. Hidup pada tahun 1197 sampai 1248 Masehi. Atau kalau hijriahnya adalah 593 sampai 646 Hijri. Dia mampu menguasai 3.500 jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai pada masa itu, dan satu di antaranya yang kemudian sekarang menjadi dasar penemuan obat-obat kanker untuk kolon atau kanker kolon.
yaitu Hindiba. Nama tumbuhannya itu Hindiba dalam literasi Arab, tetapi dalam literasi Latin namanya Cyclorium andevum. Itu tanaman yang semacam sayuran tetapi rasanya pahit, dan setelah diteliti ternyata punya aktivitas, punya khasiat untuk kanker kolon. Itu sudah dinyatakan oleh Ibnu Al-Baitar bahwa tanaman ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat kanker kolon, meskipun pembuktiannya baru terjadi pada tahun 1997, tetapi pada dasarnya sudah terjadi. Inilah peradaban yang dibangun oleh Islam, karena mereka memahami bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Dan ketika orang menjaga kesehatannya dengan baik, dia ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dan Allah menyukai seorang mukmin yang kuat secara fisik. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.